Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Hari Samudra di channel Hari Samudra. Beberapa waktu kemarin istri saya sempat share tentang satu hal. Dia bertanya kepada saya kenapa saya sudah lama nggak bikin video-video seperti ini. Dan klimaksnya adalah pagi hari ini, thanks to Facebook yang sudah mengingatkan saya bahwa hari ini, tadi pagi itu persis 1 tahun saya pernah juga posting satu video yang berisi renungan seperti ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya kepingin kembali membangkitkan api itu dalam hati saya untuk saya terus mencoba dan berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya kepingin men-sharekan sesuatu tentang satu kata yang sering kita dengar dan juga kita semua kepingin mengalaminya, yaitu tentang kata diberkati. Saya belum pernah ketemu dengan orang di muka bumi ini ya, dimanapun dia berada. Saya bertanya, Mas, Mbak, Om, Tante, Bapak, Ibu, apakah kepingin menjadi orang yang diberkati? Lalu saya mendengar jawaban mereka, tidak mau gitu ya. Saya belum pernah mendengar. Kebanyakan orang pasti berkata, ya, saya mau diberkati. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan ya, sederhana tentang bagaimana kita diberkati. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberikan ternyata jalan sederhana tentang bagaimana saudara dan saya kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Setidaknya melalui ayat tadi ada 2 hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita tarik mundur dulu di dalam 2 ayat sebelumnya, yaitu ayat 5. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen. Sepertinya kita ke gereja beribadah, sepertinya kita rajin baca Alkitab. Tetapi ternyata sikap hati kita sudah melenceng daripada kebenaran firman. Apa contoh sederhananya? Yaitu ketika saudara dan saya menjadi orang yang tidak lagi kita mengandalkan Tuhan. Kita mungkin selama ini tanpa sadar, saya katakan tanpa sadar, kita menjadi orang yang sudah mulai mengandalkan, yang manusia itu arti pertama adalah diri kita sendiri. Dalam ayat 5 tadi dikatakan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kapabilitas kita, mengandalkan pencapaian-pencapaian kita. Bahkan diperburuk dengan kita mulai mengandalkan manusia dalam arti orang lain yang kita anggap begitu berpengaruh dalam hidup kita. Kita anggap mampu mengangkat kehidupan kita. Kita anggap mampu menjamin kehidupan kita. Dan saudara, Alkitab mengatakan orang yang kaya begini, terkutuklah orang itu. Saudara, jangan main-main dengan kita mulai menggeser tempat Tuhan dari yang utama dalam hati kita. Ingat, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau dalam hati kita ada sesuatu yang lain yang mengambil posisinya. Allah sangat menginginkan mendapatkan tempat terbaik dalam hati kita. Allah mau kita terus memberikan cinta, hormat, dan kepatuhan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan ketika Allah melihat ada barang sesuatu, orang lain atau bahkan diri kita mengambil tempat yang lebih utama daripada posisi Tuhan dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, Allah adalah Allah yang pencemburu. Jangan heran saudara, kalau seketika itu juga Tuhan bisa ambil apapun yang ada dalam hidup kita, yang menghalangi kita mengandalkan Tuhan dan menggeser tempat Tuhan itu lebih utama dalam hidup kita. Tuhan bisa ambil. Untuk apa? Bukan karena Tuhan gak sayang pada kita, bukan karena Tuhan ingin menghabisi, membinasakan hidup kita. Justru karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak mau kehilangan kita.
Tuhan tidak mau kehilangan cinta yang terbaik dari kita hanya untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang diberkati dengan cara yang pertama, kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Apabila mungkin tanpa sadar, selama ini kita sudah mulai mengandalkan diri kita, atau mengandalkan orang lain, atau sesuatu hal yang lain yang ada dalam kehidupan kita, saudara, segeralah berbalik, ya, segeralah berbalik untuk kembali kita tidak mengandalkan itu semua, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang diberkati? Yang kedua dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, harapan ini berbicara tentang satu keadaan atau satu kondisi di masa mendatang, ya, yang kita harapkan atau kita inginkan itu boleh terjadi atau kita jumpai. Kita punya harapan tentang keluarga kita, bagi saudara yang sudah berkeluarga. Kita punya harapan tentang perekonomian kita. Nggak salah, itulah sebabnya kita bekerja keras supaya perekonomian kita semakin membaik. Saudara yang menempuh studi, saudara tentu punya harapan. Kapan saudara mau selesai studi? Apa yang mau saudara kerjakan berikutnya? Saudara yang bekerja, saudara yang memiliki usaha, bisnis dan sebagainya, saudara tentu juga punya harapan-harapan tentang usaha yang saudara kerjakan. Tentu tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, saudara, dari semua harapan itu, Alkitab mengatakan, mau itu terjadi dan kita diberkati. Yang kedua, letakkanlah segala harapan kita itu hanya kepada Tuhan. Saudara, untuk bisa menaruh harapan itu, dibutuhkan rasa percaya yang total kepada pribadi itu. Dan kalau kita hari ini diajarkan menaruh harapan kita kepada Tuhan, berarti kita diminta untuk mempercayai Tuhan secara penuh. Ada beberapa hal, saya angkat dua hal sederhana kenapa kita bisa mempercayai Tuhan. Yang pertama, Dia Allah yang tidak berubah setia. Apa buktinya? Pada saat kita mungkin jatuh bangun dalam hidup ini, kita berubah setia dalam perilaku kehidupan kita. Kita boleh merasakan Allah tidak pernah berubah setia. Dia tetap ada buat kita, menarik kita kembali, hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, dalam tidak berubah setia itu, jangan lupa, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita mungkin berjumpa dengan orang yang menurut kita berkuasa, atau mungkin kita menganggap diri kita sendiri ini berkuasa dengan segala apa yang kita miliki. Tapi saudara, ingatlah, baik diri kita dan orang lain, kita semua adalah manusia yang begitu terbatas. Ada masanya itu semua hilang dari kehidupan kita. Tapi ketika kita menaruh harap kepada Tuhan yang maha kuasa, Dia Allah yang omnipotent, Dia Allah yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Apa yang hari ini tidak ada dalam kehidupan kita, harapan kita taruh kepada Tuhan, itu ada di masa mendatang. Apa yang hari ini mungkin dulu sempat hilang dari kehidupan kita, harapkanlah itu kepada Tuhan, maka Dia akan mengembalikan itu kepada kita. Segala keadaan yang mungkin selama ini begitu terpuruk, kita rasanya seperti sudah mati, taruhlah harapan kebangkitan itu kepada Tuhan. Maka Dia akan membangkitkan hidup kita, bukan hanya memulihkan, tetapi membangkitkan, memulihkan, dan kemudian meninggikan kita kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, biarlah saudara dan saya, kita menjadi orang yang diberkati. Kita jangan mau menjadi orang yang begitu-begitu saja. Perkatakanlah firman setiap hari, saya diberkati, saya dipulihkan, saya diangkat oleh Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan. Keluarga saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, usaha, anak istri saya, bahkan hidup saya, pelayanan saya diberkati. Perkatakan itu setiap hari, saudara. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan dan meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan yang sederhana pada saat ini boleh menjadi sesuatu modal bagi saudara dan saya untuk kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, andalkanlah Tuhan dan letakkanlah segala pengharapan kita kepada Tuhan. Selamat menjadi orang yang diberkati.
Jangan lupa, kita diminta Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Shalom.